Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita tim Kembang Eceng atau channel Kembang Eceng Religi. Channel Kembang Eceng Religi pada saat ini adalah akan membahas tentang pemandian Ibu Ratu Rengganis atau pemandian Rengganis yang berada di wilayah Pangandaran. Siapakah Ibu Ratu Rengganis? Ibu Ratu Rengganis adalah istri daripada Raden Enggalarang. Waktu itu di situ sudah kita bahas dalam episode Kerajaan Pananjung atau Kerajaan Pananjung Dewi Rengganis di episode sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pemandiannya. Pemandian Dewi Rengganis. Konon katanya pemandian Dewi Rengganis itu bisa membuat orang awet muda. Betul atau tidak, walau alam. Semoga pencinta YouTube channel Kembang Eceng yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan sehat, keberkahan panjang umur dengan sehatnya, keberkahan dunianya, keberkahan di dalam mencari perjalanan alhiyah rezeki, dan diberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anaknya, dan diberikan keberkahan di dalam rumah tangganya. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa pencinta channel YouTube Religi Nusantara Kembang Eceng, ikuti langkah kami di episode pemandian Ibu Dewi Rengganis. Jangan lupa like and subscribe supaya tidak tertinggal oleh video-video kami selanjutnya. Pemandian Ibu Ratu Rengganis atau Guha Ibu Ratu Rengganis awalnya adalah ini termasuk di dalam kerajaan atau kaputren Kerajaan Pananjung. Jadi pemandian ini masuk di dalam kaputren Kerajaan Pananjung. Ketika Kerajaan Pananjung itu diserang oleh Bajo atau bajak laut, yang bajak laut itu tertarik dengan Ibu Ratu Rengganis sehingga terjadilah pertempuran sengit di daerah Kerajaan Pananjung yang waktu itu adalah rajanya Enggalarang, sampai Raja Enggalarang itu terbunuh. Setelah Raja Enggalarang terbunuh, maka Ibu Ratu Rengganis dikejar-kejar Bajo. Nah, Ibu Ratu Rengganis masuk ke dalam guha yang disebut sekarang Guha Rengganis. Guha Rengganis atau pemandian Ibu Ratu Rengganis. Siapakah Ibu Ratu Rengganis? Ibu Ratu Rengganis adalah anak Eyang Purwo atau anak Eyang Argo Purwo yang berasal dari Baglan Purworejo Wonosobo. Siapa Eyang Argo Purwo? Eyang Argo Purwo adalah nama kecilnya beliau Jamira Min Jaya. Siapa beliau? Beliau adalah yang disebut dengan Pangeran Wijaya Kusuma. Nah, waktu beliau mengembara ke wilayah Tatar Galuh sekitar abad 14 sampai abad 16, ya, beliau mempunyai julukan yaitu Wijaya Kusuma, sebab beliaulah yang mempunyai kembang cangkok Wijaya Kusuma. Kembang cangkok Wijaya Kusuma ini adalah untuk pengobatan ketika para pejuang, ya, para pejuang terluka, maka para pejuang itu diobati oleh kembang cangkok Wijaya Kusuma.
Ini jalan yang menuju ke pemandian Ibu Rengganis. Ini jamaah lain tuh ya, atau rombongan lain ya, baru selesai mandi di pemandian tersebut. Alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi tempat pemandian Ibu Ratu Rengganis. Sekarang kita mau tanyakan kepada salah seorang pengurus ya, kalau bahasa itu kuncen mungkin ya, di Ibu Ratu Rengganis. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumai damang ya? Alhamdulillah, kumai sama ihna. Aduh, makin ganteng wae ieu. Aduh, tiga si Majapahit. Tiga Lumbung di mana itu? Di Bekasi mah. Bekasi. Wah, yang Jakarta tuh. Yang Jakarta. Yang Priok, Yang Priok. Mantap, hebat dah. Gua itu maras ya. Amin, Tah mangga. kumaha ieu sejarahna Simpel, simpel nya. Simpel we. Sejarah kita mah itu patilasana tapak kilasna tapabrata meditasina Prabu Anggalarang. Anggalarang tuh sa. Prabu Anggalarang itu kan punya Saunggaling. Oh, Saunggaling. Anggalarang terus Jakalalana, terus Jakaya terus Saunggaling, terus eta kajengana dina pertempuran sareng Bajibone. Jadi Prabu Anggalarang teh yang jantan raja. Di Widian Kuramana Prabu Kuni ti gua sakti kuning pertapano ti kuningan. Tapi medangna ti Purworejo medang Kamuyan, terus Wonosobo terus ka dieu. Begitu. Tempat tapabratan di Lebet 30 meter di titik air ti mulai air tempat cuci muka. Terus Terus tadi dina saluran mata air nu katutup ku buah aya 40 meter langkung. Tadi dina mah seueur berapa ratus meter taman ieu naon mata airna jam-jamna gitu kanan. Teh kapunggurna diurus ku orang-orang saudara kita yang bukan bahasanya bukan bahasa Belanda, orang Belanda we nu ahli sejarahnya tadi menyelesaikan diancan Peter ku Jepang terus ke orang Belanda. Ngawitanana ya. Memang orang Belanda banyak pendidikan untuk kita. Iya. Untuk apapun. Nah, si di tos beres terus bertempur sareng Bajibone nu namina teh Ibu Dewi Rengganis. Jantan ibu nu tadina Ibu Dewi Rengganis teh asa tirituna Ibu Dewi Siti Samoja. di mana tah Ibu Dewi Rengganis? Kan Prabu Anggalarang teh istrina Ibu Dewi Siti Samoja kawetanana. Terus bertempur rasa kapepet. Nah, terus Prabu Anggalarang meninggal setelah Pati Kidampanan meninggal aya we jalan Kidampanan. Prabu Anggalarang meninggal di Gunung Guru terus ke batas Sungai Citanduy. Jadinya da can nami Patimuan. Belacan. Kali Pucang we masih Masih Kali Pucang terus itu meninggal terus meninggal Prabu Anggalarang di Gunung juga ditinggalkeun we ku pamandang saya teh sareng Ibu Dewi Ibu Rengganis. pokona pun aya. Oh gitu. Terus di dia oge dipasikeun ka karamana ieu Bapak Sukian Almarhum. Lain ti Pasukian ka abdi lain. Karena abdi dengan kebudayaan Kakasli kepala di kabupaten. Berarti ketuk tilu sareng Sinjang Jalapang Aku sami nyambung. Sejalan. Tidinya kene. Diolah di proses jan klasik. Oh. Jadi aya igelan biasa ya igelan klasik. Punten, tahun bulan ieu naon teh? Kaunggulan ieu nu hebat mah nu karosna gelar fisika cuci muka awet muda. Begitu. Karena itu mengandung unsur penelaahan modern setelah tahun 1922 menyelesaikan Janssen Peter Jepang Kukira teh ketemu yaitu dengan hebatnya biologi master dari Bandung. Oh gitu. Itu pH mineral O2 sulfur kalsium magnesium MgCO3 TTF-nya biokarbonatnya bagus. Berarti ini mau udah dicoba udah. Udah dites. Udah dites tes lab lah. Udah 5 tahun. Oh. Sekarang libur karena mungkin lockdown atau Iya, COVID iya. gitu. Jadi dari Bandung itu dosennya juga Bu Uke Pasitasnya Pak Tatan, Pak Pardi, terus yang satu lagi siapa Ibu Mia kesininya gitu. Jadi ini udah master hebat. Udah master cuci hebat. muka awet muda betul nggak bohong. Jadi Cuci muka buat awet muda. Betul, gitu. Berarti iya. kelebihannya air ini Iya. buat cuci muda biar cuci muka awet muda. Cuci muka biar awet muda. Tapi secara apa Sehat. ekologis
filosofnya benar bahwa itu mengakui awet muda, ada keterangan fisik yang dimaksud. Contoh yang capek, yang pegel, yang orang tidak bisa jalan karena setuk, katanya bukan satu dua yang sembuh, banyak saksinya para polit-polit, para penyakit terjaga. Berarti di sini mau ada keajaiban yang tadi 10 titik itu mungkin oleh Allah karena dia begininya hebat, tabirnya luar biasa. Jadi makanya terima kasih kepada komunitas para pecinta alam di sini yang bahwa konon notabene sejarah Renganis ini luar biasa. Nanti akan juga mengikuti sambungannya iringan dengan bahasa Prabu Siliwangi yang mungkin menjadikan nama mercusuar dunia keberapa, Siliwangi keberapa, nanti mungkin ketemu gitu. Itu secara fisik kan begitu. jadi gemah ripa reperatif. Iya. Kewujud di dia. Iya, karena Prabu Siliwangi ini sifat tulahnya, nada untuk orang yang mencintainya akan mewujudkan oleh Allah apa nama mercusuar dunia itu gitu. Segala kesuburan, segala kasih sayang akan muncul. Mungkin yati-yati jombo pakai Indonesia keurus dengan nada apa, dengan budaya apa, ya rahasia Allah itu mah. Rahasia Allah itu mah. Ini ayat-ayatnya juga melindungi. Kalimat dalam surat Waqiah itu kayak masih dalam Harun, dalam surat Al-Qur'annya juga innahu ala rabbina laqadir. Pelindung hebatnya itu kalimat surat Al-Qur'an ayat 69, walau taqala alaina badul aku yang mengebatkan dunia ini untuk Siliwangi gitu. Karena Siliwangi bukan Nusantara aja. Kitab Lontar, kitab Sutasoma Siliwangi, kitab Weda, Trisula Weda, Kujang, Tongkat, dan kitab dan keris itu melindungi dalam sifat kekuatan manusia atau amalo di dalam cerita Siliwangi. Siapa Siliwangi itu? Sekarang udah jelas. Garuda 8 aja yang dipanggil, diundang oleh PBB ke Kongo dan Kamboja sukses. Kesini juga Indonesia dipakai wasit dan kebenaran untuk hebatnya Indonesia, yaitu hebatnya Siliwangi. Dengan atur lur pisan abdi di channel YouTube Kembang Eceng. Amin. Semoga channel YouTube Abi barokah. Amin. Jadi terang masalah Ibu Ratu dan lain sebagainya, dan Abah sing sehat, ya, sing panjang umur yang sehat, nah, sing berkah dalam kehidupan. Amin. Cara Abah naon teh tadi teh? Abah Kubis. Tuh Abah Kubis. RGS regenerasi sejarah Siliwangi. Tuh RGS regenerasi sejarah Siliwangi. Kalau bicara filosof apa saja, Kujang, Trisula, keris, pedang, tongkat, kitab saya siap kalau ada waktu. Oke? Siap. Pohon-pohon juga filosofnya saya siap. Saya juga siap. diberi tataran oleh Cirebon Kesultanan, sekarang dipanggil juga. Oke? Nah, eta mah sementara gitu ya. Amin. Turun. Daripada pemandian. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Makanya terbunuhnya Raden Anggalarang dan dikejar-kejarnya Dewi Rengganis itu terdengar oleh Eyang Argopuro yang tidak lain adalah Raden Wijaya Kusuma. Akhirnya Eyang Argopuro yang berasal dari Bagelen, Purworejo Wonosobo, beliau menetap atau singgah di wilayah desa Cijaringau, Kecamatan Cimrak, sekitar 37 kilo ke arah timur dari kerajaan atau dari wilayah Rengganis ini. Eyang Rengganis menetap di wilayah ini tujuannya adalah untuk membantu Ibu Dewi Rengganis kalau dia tertangkap oleh Bajo. Tetapi sebelum Eyang Argopuro turun atau membantu Ibu Rengganis, Prabu Haur Kuning atau yang disebut juga dengan Prabu Gesan Ulun itu memerintahkan salah satu utusannya yang bernama Raden Saunggaling. Dan Raden Saunggaling itu nanti ketemu dengan Dewi Rengganis dalam pertunjukan Tari Gunung Tepak Tilu.
Yang pada akhirnya Raden Saunggaling menikahi Dewi Rengganis dan disetujui oleh Ki Lengser. Akhirnya Dewi Rengganis dan Saunggaling menetap di Bagolo serta mendidik para rakyat atau petani untuk dijadikan sebagai prajurit untuk menghadapi pasukan Bajo. Terdengarlah oleh pasukan Bajo bahwa Dewi Rengganis itu dinikahi oleh Saunggaling, yang akhirnya pasukan Bajo menyerang kembali daerah Bagolo, yang akhirnya pasukan Bajo akhirnya hancur dan kalah oleh pasukan Saunggaling. Dengan kalahnya pasukan Bajo oleh pasukan Saunggaling, berarti daerah ini sudah aman, maka Raden Saunggaling dan Dewi Rengganis itu membentuk kerajaan atau membangun kerajaan Pananjung dengan nama Pananjung Ngadeg Tumenggung. Itulah cerita atau asal-usul daripada pemandian Dewi Rengganis yang disebut pemandian awet muda. Berawal dari salah satu kerajaan yang bernama Kerajaan Penanjung, dan rajanya adalah Raja Anggalarang. Patinya adalah Kidang Pananjung. Raden Anggalarang dan Dewi Rengganis adalah keturunan raja serta keturunan daripada seorang pertapa yang berasal dari Bagelen Purworejo Wonosobo. Walau alam bisawab, semoga bermanfaat kisah daripada pemandian Ibu Dewi Rengganis. Gua ini memiliki panjang 125 meter, lebar 2 meter hingga 3 meter, dengan ketinggian sungai bervariatif sesuai dengan musimnya, hujan atau tidak hujan, dan berdiameter sekitar 13 meter. Itulah luas daripada gua ini. Akhirnya napak tilas wali Allah episode pemandian Ibu Dewi Rengganis kami cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih kepada pemirsa Kembang Eceng yang sudah like and subscribe dan dijadikan sebagai amal ibadah serta dimudahkan segala urusan dunianya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.